Selamat datang di Tendangan Pisang. Kebetulan ada Mas Seno di sini. Iya. Oh beda cerita. Mas Seno layak diinjek-injek. Iya. Kok sesuai cerita? Iya. Sesuai cerita gadis kretek ini layak untuk diinjak-injak. Karena dia nggak tahu bahwa dia diundang untuk diinjek-injek. Iya, emang sebenarnya itu. Itulah fans MU ini kan masa-masanya. Kalau berapa tahun lalu gila songongnya minta ampun fans MU. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Jadi diundang cuma buat dulu. Gue itu udah ngeblok 12.000 orang di Twitter ya. 90% orang MU itu. Ya. Itu benar-benar mayoritas MU. Menang dikit dapat mereka itu 6 tahun dapat 1 piala ciki. Songongnya minta ampun ya. Kalau udah menangnya udah gila-gilaan sombongnya. Tahun lalu kan Arsenal rank 2. Iya. MU rank tahun lalu 4. 3. Tahun Iya, kemarin 3. Masih ada yang bilang kayak Panji Pragiwaksono. Dia bilang apa? Secara prestasi MU lebih bagus karena MU dapat piala ciki sementara Arsenal nggak dapat piala apa-apa. Ini teori dari mana itu? Apa? Iya. Gimana nih menurut pandangan pemain gadis kretek ini gimana ini? Mungkin kan Kalau dibandingin tahun lalu sama sekarang, kalau menurut saya sih belum jadi ukuran yang jelas. Meskipun memang sekarang Ten Hag ini banyak mengalami masalah juga, cedera pemain, ya kan, terus masalah non teknis juga. Apa ini non teknis? Sama Sancho. Ada masalah-masalah ini biasa, kayak baper gitu loh. Ketika dia nggak perform di saat latihan langsung dihukum. Ya, gua nggak tahu lah. Setiap pelatih gue yakin pasti dia punya treatment tersendiri. Ya, Ya betul. kan coach? Betul kan? Dia punya caranya sendiri. Itu nggak bisa lu samain pelatih A dengan pelatih B dengan pelatih C itu harus sama. Enggak. Dan ini juga, ya kalau gue boleh ngomong nih sama Sancho, sama pemain-pemain MU, lu semua jangan pada sombong, ya. Bukan di-translate ya. Pak Sancho. Sancho, jangan pada sombong. Jangan Ini lagi sombong. juga, Garnacho, jangan so macho. Kalau lu nggak bisa nyetak gol, jangan belagu. Udah. Menurut gue sih, lu ikutin aja aturan mainnya, dan juga memang kayaknya Ten Hag ini lagi ngerubahnya itu bukan cuma ngerubah gaya main, tapi culture yang ada di Culture yang songong itu. Iya. Jadi Oke. tambah songong, Mungkin. tambah sampah. Iya, betul. Iya. Tapi gue ngerinya ketika MU nggak songong, nggak thumbnail, nggak viral. Nggak viral. Nggak viral. MU tuh memang terkenalnya harus songong. Jadi nggak pemainnya, nggak fansnya tetap harus Oh songong. enggak. Kalau gua enggak. Kalau gua kan Seno kan baik. Seno baik. Terbukti loh, di situ Seno tuh orangnya sabar, ya. Terus juga cinta mati. Nah, dari 2 kata kunci itu mencerminkan fans MU. Nggak agak blon sih. Bukan cinta mati, agak tolol sih kalau gue bilang. Ya beda tipis antara loyal dan blow on, ya kan? Ya maksudnya tuh dia itu nggak kemana-mana, tetap fokus sama satu, yaitu Zheng Ya. Ya, Sementara sementara kan gua fokus sama MU. Sementara cewek ini nggak mau, sebenarnya nggak mau Mas Seno kan? Iya. Ya kan MU juga belum tentu mau sama gua. MU juga belum tentu mau sama gua. Nggak, yang kocak ini kan. Iya. Gue pertanyakan apakah MU tuh tahu bahwa Indonesia tuh banyak fans MU? Tahu dong pasti. Kalau menurut gua setuju dengan Mas. Karena kayaknya nggak peduli banget tuh. Iya sih bener ya, nggak pernah ditengokin ke sini Iya, ya. nggak pernah ditengokin, nggak pernah ada, nggak usah tengok, acara aja buat fans, nggak pernah ada. Jadi kayaknya ya kalian eksis beli jersey, beli merchandise, oke lah. Saya bisa jawab itu. Oh, apa nih? Menurut saya, satu bentuk perhatian MU yaitu adalah jam tayangnya sesuai dengan jam tayang di Indonesia. Jadi Itu kan bukan MU doang. Bukan MU. Yang lain juga. FA ya, itu FA-nya ya, PT Liga-nya ya. PT Liga ya. Anda mantap. Sudah mendengarkan aspirasi saya. Jadi sebenarnya bener ya, MU ini kayak Zheng Ya. Sama-sama kok lagi butuh baru di apa? Iya. Baru ditengokin. Play hard to get. Iya. Ini ada persamaan ya antara MU dengan gadis kretek. Gua lagi butuh jualan jersey nih ke Indonesia. Iya. Ya benar juga sih. Kita fans MU ini ditargetkan hanya untuk jadi konsumen. Beli. Enggak, konsumen gue juga. Karena tiap kali MU main hancur, gue bully, views gue naik. Fans MU ingat ya.
Kalau ini lagi ada viral boykot apa? Boykot ininya dia aja. Enggak Kita mungkin. jangan like. Karena mereka ingin ngebully gue. Iya, benar. Untuk ngebully gue mereka harus nonton. Itu yang dinamakan hubungan simbiosis mutualisme. Iya. Jadi engagement gue naik, rate gue juga naik. Iya. Dan mereka bisa meluapkan amarah juga Iya. ya. Kalau gua engagement naik tapi rate gua nggak naik-naik kok. Standar aja udah. Karena lu fans MU. Ya itu. Itu yang jadi Karena masalah. fans MU pasti relate-nya sama Old Trafford yang katanya angker. Iya. Kan Itu katanya dulu. doang. Itu dulu. Menurut lu Sekarang gimana? setannya lagi dikunci. Dulu kenapa bisa angker? Kenapa? Dulu MU mengalami masa yang cukup jaya, lah. Cukup bagus lah. Iya. Tapi kenapa angker kayak Liverpool atau apa? Kalau menurut gua pribadi ya, Lu itu pernah kan- ke Old Trafford kan? Pernah. Old Nggak Trafford. pernah di luar cuman untuk turis atau nonton atau nonton Nggak nonton match. Iya, atau nonton di dalam. Atau stadion tour doang. Iya, tadi untuk Beda itu. jersey. Iya. Nah, orang kita kan masuk dari luar bawa foto tapi nggak pernah cuman atas stadion tuh nggak Kebetulan pernah nonton. nonton waktu itu FA Cup di eranya Ferguson, MU Oke. ketemu Chelsea. Terus itu kalau nggak salah skornya seri. Pertama MU unggul, zamannya Van Persie. Iya. Nah, terus habis itu nonton MU lawan Madrid yang waktu lawan Ronaldo. Ronaldo yang gol tapi dia nggak selebrasi. Yang itu coach, itu gue nonton 2. Itu terbukti ya kalau gue fans MU sejati. Kalau yang ada yang masih meragukan ke MU-an gue, wah parah loh. Jadi 2 kali nonton itu udah sejati ya? Enggak, belum sih. Belum sih, belum. Tapi bisa dikatain fans MU juga. Soalnya tadi kan waktu sebelum kita syuting ini, waktu di briefing kan tanya kan, Mas, emang nggak ini ya nggak malu jadi fans MU, nggak kasihan anaknya malu. Tapi emang anaknya malu kan? Ya, anaknya. Papa ngapain sih suka sama tim yang kalah mulu? Itu berarti emang loyal. Berarti sudah MU banget. Iya. Itu. Keloyalan itu menurut kalau mau putar balik alias ganti tim udah malu. Udah malu nih. Udah ketuaan ya? Iya, udah ketuaan. Ntar harga diri hilang, ya kan? Gue yakin nih fans MU juga mungkin ada yang ingin mencurikan hatinya kayak gitu. Cuma pada malu aja sama temen-temen. Enggak, tapi apa nggak tambah malu kalau MU-nya tambah sampah gitu? Enggak, malah justru menurut gua di titik ini pertandingan itu adalah partai final. Lo kemarin tahu kan? Waktu lawan Apa? Luton udah kayak ngerasa lawan Real Madrid. Dapat 1 gol aja susahnya minta ampun. 1 gol. Luton tim. Luton di mana aja nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Di kota apa gua juga belum tahu. Justru di situ serunya dan setiap hari itu atau every weekend jantung kita berdebar-debar ngelihat skornya MU kira-kira bakalan gimana nih. Dulu itu memang lebih real fans Inggris lah. Tapi sekarang kan Iya. Mardell baru balik dari Inggris, dia bilang dia ke Arsenal sama ke MU, padahal dia fans MU. Dia bilang kalau Arsenal itu di Emirates bener-bener fans aslinya itu masih banyak, Ada. banyak ngecen dan lain-lain. Tapi dia bilang di Old Trafford itu lebih banyak turis. Iya. Jadi kurang ngecen, makanya mungkin itu yang bikin Old Trafford nggak angker lagi kali ya. Ya, bisa coach. Nggak Bisa kayak angker gitu. tapi kan pemiliknya untung terus. Yang penting itu. Iya. That's the problem Kita dengan nggak usah ngomongin pemilik. pemilik, bisa nggak? Kita soalnya udah mulai enak banget nih sama pemiliknya MU. Oh, bukan pemilik Persis Solo ya? Oh enggak dong. Nah, itu Gue kira ngomong pemilik itu juga pemilik klub bola. Enggak, ini khusus pemilik MU. Khusus pemilik MU. Walaupun Oke. ini ya, kalau aku sebagai pemilik Persis Solo sama-sama warna merah, kemarin jersinya itu sebenarnya hampir sama. Kemarin pakai kerah terus Iya. ada ininya itu Iya. hampir sama gitu kan. Yang Cuma- desain siapa? Ada anak dari ini Oh, sih, bukan orang lu. Bandung, orang Bandung. Curiga tuh Nggak, fans kalau MU. kalau saya ngedesain, kok saya nggak mau kayak gitu. Maunya miripnya sama Manchester City Iya, gitu. biru ya. Ngapain yang kalahan gitu? Iya, Cuma saya nggak bisa ganti warna gitu. Iya. Nggak enak gitu kan. Karena udah merah ya. Ya, udah merah dari dulu. Mau Iya. jersey kedua biru, nggak enak juga. Gitu. Warnanya Tapi- putih soalnya. Sama ini kok sekarang sepak bola di Inggrisnya juga di saat yang dulu balik lagi MU itu atau Old Trafford masih angker, mungkin juga karena pesaing-pesaing MU itu MU doang nih sendirian yang jago. Iya. Iya kan? Iya. Makanya Ferguson itu dikdaya banget. Nah, sekarang dengan sepak bola yang lebih modern, ada pelatihnya aja, ada Pep, ada Klopp gitu loh. Yang udah punya sepak bola tuh udah beda lagi, kita Iya. bisa melihat. Jadi yang jagonya udah mulai banyak gitu. Jadi Kenapa nggak ganti pelatih aja?
Kita ganti topik aja bisa nggak? Lain aja. Kita ngomongin Persisola aja nggak? Enggak, ini kali ini tuh emang keangkeran Old Trafford-nya MU gitu. Kalau boleh ganti pelatih nih, Nah, siapa? Coach Justin lah. Biar seluruh fans MU yang ada di Indonesia itu membuktikan, nah, pernyataan dan omongan statementnya dari Coach Justin itu benar apa enggak. Pasti kan banyak yang gitu, Coach. Coach, lu ngelatih dong, coba bisa nggak? Pasti banyak yang begitu juga. Enggak, gue sering WhatsApp-an sama Ten Hag. Apa karena sama-sama dulu di Belanda gitu? Jadi nggak perlu lagi. Enggak, gue bilang pelatih itu profesi yang underrated dan lebih banyak nggak enaknya daripada enaknya. Enaknya mungkin dari gaji, oke? Tapi kalau lu kalah selalu bertanggung jawab. Padahal kayak kemarin lah timnas U17. Passing 5 meter bola nggak nyampe. Masa iya mau disalahin pelatih? Enggak, Iya kan? Setuju. Lu bisa salahin pelatih kalau contoh klubnya nggak create peluang. Nah itu mungkin strateginya nggak jalan. Iya. Tapi kalau pemain nggak bisa cetak gol, masa itu salahin pelatih? Mungkin pelatih bisa bilang, oh ya pembelian lu gagal. Kayak MU beli Iya. Anthony 100 juta, nggak bisa cetak gol. Nah itu gagal, oke. Bisa cetak masalah. Cetak masalah dia bisa. Itu gue masih bisa terima lah. Tapi pelatih itu nggak gampang. Gue mengalami sendiri bahwa ngelatih itu bener-bener job yang pernah gue lakukan yang paling berat. Apalagi di klub yang banyak masalah. Masalahnya bukan hanya dari pemain di luar lapangan, Ya. Sancho, Anthony yang terlibat dalam polisi Greenwood yang digeser, Cedera. direksi yang diganti-ganti. Dirtek yang beli pemain selalu overpriced yang harganya 20 dibeli 100 contoh Anthony. Terus apa namanya? Tapi sorry gue potong. Apa? Anthony itu dibeli di eranya Ten Hag ya? Dibeli arah tenang. Cuman Ten Hag kan nggak nego. Itu menurut lu keputusan cerdas, pelatih cerdas atau enggak? Gini. Ah ya. Gue mau tanya nih, karena kan Ya. Coach Justin terkenal dengan Om selalu jelaskan dulu, melakukan- Om jelaskan dulu. Siap, Om. Siap, Gini. Pelatih kalau mau beli pemain itu ada dasarnya. Oke. Salah satu dasar adalah di klub sebelumnya itu main kayak gimana sih? Nah, dia ini satu tim sama Anthony Ya, di Ajax. Jadi tahu karakternya gimana di dalam dan luar lapangan. kualitasnya Oke. gimana? Akhirnya dia bilang, ya gue butuh dengan sistem yang gue mainkan, gue butuh winger kanan karena Greenwood masalah kan. Masuklah ke Anthony. Yang nego itu manajemen, oke, si Richard Arnold dan Iya. kawan-kawan, Iya. yang akhirnya Yang udah mau dipecat, cabut ya. Dan harga itu kemahalan, ya. Jadi kalau Ten Hag bertanggung jawab, iya, tapi nggak sepenuhnya karena Ten Hag pengen Anthony. Nah, bahwa Anthony nggak Flop. perform, ya, gue nggak tahu apakah harus salahkan pelatih atau enggak ya. Ya pelatih kan. Pelatih, Pelatih Coach. lah. Kalau menurut kan gua. dia kan yang bawa. Dia yang Anthony. bawa, tapi Ya. kan dia membawa berdasarkan Kualitas yang kemarin. sejarah yang dimana dia bisa bermain bagus. Iya. Dan ini terjadi juga nggak hanya, lu masih inget di Man City, Claudio Bravo. Ya. Bravo. Di Barca main luar biasa, Iya. masuk Flop. ke City Iya. flop. Dan banyak Setuju. klub mengalami itu. Yang lebih parah lagi, Mudryk, Chelsea. Bentar. Mudryk itu sebelum dibeli 100 juta sama Chelsea, Ya. itu baru 2 tahun main, hanya 50 pertandingan. Jadi nggak ada track recordnya sama sekali, nggak ada bagus-bagusnya. Ya itu 50 itu. Mendadak dibeli 100 atau 100 add-on lah, 80 plus 20. Gila itu kalau gue kasihan tau sama siapa? Siapa? Apa burung-burung di Chelsea itu? Yang paling nendang kena burung itu. Itu Mudryk parah. Kalau itu lu salahin pelatih ya oke lah. Iya. Tapi nggak bisa karena yang beli kan ownernya, Todd Iya. Boehly. Iya. Todd Boehly itu yang harganya 15 dibeli Ya, itu yang salahin berarti 150. kalau gua sih setuju Todd Iya. Boehly-nya. Jadi kembali lagi, iya kalau dibilangin salahnya Ten Hag kalau nggak perform ya oke lah, tapi nggak sepenuhnya. Jadi manajemen juga. Tapi kalau menurut gua coach mungkin memang itu salahnya Ten Hag, keputusannya itu salah. Tapi buat gua sebagai pelatih dan laki-laki atau mungkin dia seorang pelatih yang bertanggung jawab, dia pasti akan bilang ya ini resiko gitu loh, pembelian seperti ini pasti segala ada. macam. Tapi dia kan akan berjanji untuk ngembaliin performanya Iya.
pemain ini. Dia masih percaya bahwa Anthony itu bisa perform lagi. Betul. Cuman kalau lu bicara MU itu kan 11 pemain di lapangan. Betul. Satu flop Anthony. Lah, what about the rest? Iya kan? Benar. Tapi yang kita lihat cuma yang flop doang. Iya, Mana iya. sih perlu lihat yang lain? Itu yang jadi masalah. Yang masalah flopnya banyak. Rashford flop, Bruno flop, ini flop, itu flop. Iya kan? Iya. Itu yang jadi masalah dengan MU. Nah sekarang gue mau tanya nih, kenapa materi pemain MU sekarang juga udah nggak ada yang powerful lagi? Ya macem CR7 yang dulu ya, yang bukan era dia balik lagi. Menurut gue yang balik lagi juga udah ya sisa-sisa Udah habis, lah. ya. Udah habis. Udah tuwek kalau itu. Karena talent scouting itu penting. Lu kalau lihat contoh paling recent sekarang ya, City beli Doku. Iya Doku. Pertanyaan gue kan adalah klub-klub lain mana? Kok nggak bisa ngelihat seorang Doku yang begitu bagus? Leicester beli Kante dan Mahrez dari Iya, Perancis yes. dengan harga murah. Akhirnya dijual mahal dan terbukti pemain hebat. Ini ya, coach ya? Iya. Kok nggak ada klub-klub lain nggak beli? Arsenal beli tusuk gigi dari Portugal. Pemain terbaik U21 lihat Iya. flopnya kayak apa, iya kan? Iya. Jadi kembali lagi ke talent scouting. Iya. Nah disitulah MU beruntung bisa beli kayak PSV beli Ronaldo Brazil, dari Ronaldo Iya, itu iya, Brazil, iya, iya, bukan iya. Ronaldo yang Cristiano ini. Ya itu menurut Anda, tapi Menurut buat yang saya, lain sebagian. enggak menurut orang ngerti bola generasi saya semua bilang setuju bahwa Ronaldo Brazil is the best. Sayangnya banyak cedera. Tapi langsung nih, ntar abis ini. Tapi pialanya banyakan mana? Nah Ya, Tapi itu. Ballon d'Or-nya banyakan mana? Mana? Iya. Tapi belum juara Banyaknya Piala Dunia. Messi. Oh, Messi ya, iya. Ballon d'Or banyakan Messi. Iya, tapi kan belum juara Piala Dunia kan? Iya betul. Iya. Ronaldo Ronaldo itu iya. juara piala yang dia kalah Piala Eropa. Iya, Piala Eropa doang. Ya, sorry, Ronaldo Brazil. Cristiano Piala Eropa, Ya, tapi kalau Ronaldo Brazil Ronaldo juara Brazil, dunia. iya. Iya. Berarti hebatan Ronaldo Brazil. Brazil, emang betul. Ya, tapi kan beda era juga. Ya beda era, cuman ya this guy is real good. Gue nonton, Gua serius, setuju. lu, Ya, gue nonton juga Lu- waktu di Barcelona dia gila banget sih. lu umur berapa waktu itu? Waduh, dulu jangan nanya umur coach. Itu gua umur berapa ya yang dia bisa Lu melepaskan masih diri. belasan, masih SD, SMP Betul, kali. melepaskan diri dari tengah lapangan. Iya. Dia yang ditarik-tarik, terus dia body balance-nya kuat banget, dribblingnya bagus, akurasi bagus, finishing top. Udah, itu yang memang Ya, pemain itu- top banget. Cuma tapi menurut gua sayangnya Ronaldo Brazil ini nggak bisa umurnya panjang. Banyak cedera. Cedera. Nah itu juga salah Gitu. satu kunci pemain itu bisa punya umur yang panjang. Tapi balik lagi coach yang tadi yang lu bilang pelatih itu underrated posisinya. Kalau menurut gua sekarang ini, kalau dulu iya setuju gua. Tapi kalau untuk sekarang pelatih nggak underrated coach. Pelatih itu udah jadi kayak bisa jadi kalau Ya, di mungkin film peran utama nih. Di Inggris ya. Iya di Inggris. Tapi ya. di liga lain gue rasa masih Ya itu kan kita nggak ngomong Masih itu itu. Apalagi liga-liga Liga kan liga 1. petani semua kok. Liga 1. Iya. Liga Inggris lihat aja apa sekarang. lu bilang Liga 1 Liga Petani? Iya liga petani. Ya, jadi Jangan. ini yang dikutip adalah konklusi hari ini. Ada sih Jamil bilang Liga 1 Liga Petani. Udah nggak dapet job lagi lah. gua denger gua pikir aduh. Iya, tapi di era sekarang tuh pelatih itu jadi kayak punya daya tarik sendiri ya nggak sih? Iya. Apalagi di Liga Inggris lah, kita ngomongin Liga Inggris aja. Munculnya dulu eranya Mourinho, iya kan? Nggak itu gue nggak hitung banget. Ya oke. Tapi terus siapa lagi? Klopp, terus Pep, iya Ten Hag. Sekarang nih tim-tim besar kayak disorot pelatihnya tuh siapa gitu. Kalau dulu enggak, strikernya siapa yang top score, siapa yang nyetak gol gitu loh. Kalaupun jadi pemberitaan tim itu juara, pasti vokalis atau mungkin pemeran utamanya itu selalu pemain. Nah sekarang ini pelatih ini kalau di media-media ini, media cetak atau mungkin media digital, pasti pelatih itu mukanya tuh nggak pernah luput dari jepretan media. Nah, karena dari tadi tuh membahas pemain-pemain yang udah nggak ada zaman era Ronaldo yang asli. Iya kan? Udah nggak ada Ronaldo asli, Ronaldo yang palsu. Nggak nyebut palsu ya. Ini gua kayaknya abis ini gua dibully nih. Cawe. Belain tuh Ronaldo. Ya Ronaldo kedua kan terkenal yang ini dulu, Ronaldo yang Brazil Brazil. dulu yang Oh, terkenal. ada yang dari Indonesia, Ronaldo Wati. Oh, berarti Ronaldo Wati dulu, baru Cristiano Ronaldo. Sampai turun lagi. Nah ini sebenarnya itu kenapa udah nggak ada pemain yang kayak powerful kayak dulu?
Karena di Inggris itu belum kenal yang namanya moringa alias daun kelor. Percaya nggak sih, daun kelor itu mengandung vitamin C 7 kali lipat dari jeruk, kalsiumnya juga 17 kali lipat dibanding susu, dan proteinnya itu 2 kali lipat dibanding telur. Daun kelor tuh bagus buat kesehatan. Iya benar, apalagi buat ibu-ibu yang menyusui. Gue baru tahu sampai segitunya. Iya, benar. Tahu gitu dari dulu gue minum daun kelor. Daun kelor. Enak, bergizi pula. Nah makanya tuh Cristiano Ronaldo jangan sampai kalah sama Ronaldo Wati. Dan kok Cristiano biar bisa masuk ke MU masa prime-nya harus minum daun kelor. Jadi harusnya pemain-pemain kita yang U17 itu minum daun ini ya, teh daun kelor ya. Oh iya biar lebih juga kuat ya. dong. Iya dong. Kemarin kayak pemain saya Arkan Kakak tuh kurang, makanya cuma Kurang, ya? satu gol doang dia. Enak lagi rasanya. Ya, Iya kan? sedikit berubah aja kenapa MU terseok dan gimana cara ngangkat MU lagi. Cara ngangkat Kira-kira. MU menurut gua ganti pelatih bukan solusi. Enggak, tapi kok diganti Pep Guardiola mungkin bagus loh. Nggak jaminan. Masa sih? Iya, nggak tahu. Enggak, Gue sih ngelihatnya nggak jaminan. gue sih kalau menurut gue ya, masalah ini terlalu kompleks and it just takes time. Yes. Di samping masalah yang kita udah bahas tadi, terlalu banyak yang cedera. Jadi ada orang keluarkan data di Twitter, musim ini ya baru 11 pertandingan itu total ada 21 pemain yang cedera MU. Jadi bergantian. Kalau kali ini bicara pakai data sih. Data itu sekali-sekali Oh, berguna. sekali nggak boleh. Sekali-sekali. Kalau di Statistik ya? lapangan itu Kalau yang nggak pakai berguna. statistik itu ya nggak berguna. Coach, jumlah shot on goalnya banyak kok. Nah itu nggak berguna. Iya itu nggak berguna. Nggak Itu nggak berguna. Lu harus nonton. baru Kasihan tahu. di badan statistik dunia nggak laku sama Coach Justin. Tapi kembali lagi kalau gue bilang sih masalah waktu. Gue bilang MU tuh butuh 6-7-8 ugly win Iya. untuk pelan-pelan mendapatkan performanya, dan ini ugly win kelima itu gue hitung. Di Kelima samping ya? sempat ada 2 kali beruntung kalah, ini ugly win kelima. Tapi kan kayak golnya paling cuma 1. Iya, that's why Itu ugly dia, win. ugly win susah banget. Itu lagi. Tapi kalau match terakhir, gue masih ragu apakah itu bisa gue sebut ugly win atau enggak. Karena mereka create banyak peluang. Ugly win kan biasa lu nggak Iya. dapat peluang, main jelek, but you win the game. Tapi terakhir itu banyak peluang, cuman finishnya Garnacho, McTominay, Iya, Rashford ada itu menurut jelek gua- banget. Menurut gue itu mungkin peluangnya banyak memang, tapi finishing touch itu bagian dari permainan sepak bola untuk menghasilkan gol. Nah itu kan nggak sukses artinya. Iya. Jadi menurut gue itu tetap ugly win karena ngelihat permainannya aja sepet banget gitu loh. Cuma tegangnya di tengah doang. Kalau istilah rasa tuh tanggung banget gitu loh. Lu kalau lihat lawan Copenhagen sampai kartu merah, itu main bagus. Bagus banget. malah. Setuju, tapi 35 menit pertama. Iya, karena kartu Abis merah itu kelar. kan. Abis itu selesai Iya. berkat kartu merah kan. Betul. Terus kita lihat next match-nya, itu babak pertama kalau nggak salah itu udah agak mendingan. Agak Iya. mendingan dalam arti dibanding 5-6 match sebelumnya. Long ball. Boro-boro sampai long ball. Kayak U17 nggak sampai. Kayak timnas senior kemarin. Iya. Long ballnya nggak sampai. Dan akhirnya lawan Fulham kalau nggak salah dirubah. Babak kedua lebih bagus mainnya. Dan kayaknya match terakhir pun juga tidak terlalu banyak long ball, jadi ini kayaknya butuh proses. Dan itu menandakan bahwa seorang Ten Hag itu pelatih yang memang handal. Ketika banyak masalah, pemain cedera, terus dihantam dengan hasil yang kemarin Kurang melapuk, memuaskan, ya. tiba-tiba dia bisa bounce back, dia bisa balik lagi. Jadi itu ini kayak apa, Mas Im tuh ngomong itu kayak sebuah konklusi kalau MU itu bakal bounce back gitu. Iya. Bakal nggak sih coach? Saya curiga seperti itu. Ini harapan dari semua fans MU begitu. Kalau bounce back, iya, gue percaya bounce back, tapi tetap dipantatin Arsenal. Wah, kalau itu gua setuju. Tapi kan Arsenal juga masih di bawahnya City juga. Masih Mulai satu pada poin. colok. Iya, loh kan tapi kan yang musim lalu juga kelihatannya Arsenal Oh, terus iya. tuh. Tiba-tiba jatuh. Kalau musim lalu itu emang Arteta katrok. Udah Arsenal itu udah mirip kayak sinetron. Next season pasti lebih seru. Tunggu aja musim berikutnya. Iya. Jadi ada gadis kereta kedua. Iya. Arsenal kretek. Nah, terakhir nih. Bisa nggak MU juara IPL tahun ini? Musim ini? Ya enggak lah. Berat. Kalau ada yang merasa bisa, taruh nama gue.
Waduh. Gue bukan. Berarti langsung tulis di kolom komentar Iya. yang mau taruhan sama Iya. Coach Justin kalau MU bisa menang. Kalau Gitu lu ya. mau, lu berarti fans MU sejati, dan kalau itu pun terjadi lu taruhan sama Coach Justin, gua pasti megang Coach Justin. Karena gua realistis aja. Gua realistis aja beneran. Jadi fans itu emang harus realistis. Iya. Jadi gue itu suka Kaisang, kan gue banyak siaran ya. Itu kalau live terutama, gue incer komentator atau narsum atau apalah yang ngefans banget sama klubnya. Jadi pada saat mereka emosional, gue tantang live. Ya udah kita taruhan ayo. Biasanya kan tiket ke New York, ke Eropa, bisnis kelas kan lumayan tuh. Itu 8 kali taruhan, 7 kali gue menang. Sekali kalah. Yang Madrid ya? Karena fansnya itu, karena yang gue tantang itu emosional. Betul. Jadi benar-benar emosional, ya bisa menang apa ini itu. Ya, oke, kalau lu yakin kita taruhan, oke taruhan. Live kan tantang, gengsi dong, nggak mau. Ayo, gue masih ada sisa 2 tiket ke Bali bisnis kelas. Hanif. Tahun ini Inter di atas AC Milan sama Oki Rengga. Oki Rengga bilang Milan di atas Inter. Sekarang udah selisih 8 poin, Inter di atas. Sama Valen, yang Valen itu kocak. Tahun lalu dia bilang, lu yakin Barca juara nggak? Iya, gue Barca. Kalau Barca nggak juara, lu pilih siapa? Ya pokoknya yang penting Barca juara atau nggak. Artinya dia pegang 19 klub, gue cuma Barca doang. Ya kan? Peluangnya lebih besar dia. Dan gue yang menang. Barca yang juara. Nah, kalau tadi Mas Kaisang nanya juara IPL atau enggak, nah sekarang gue nanya sama lu. MU bakal dapat trofi atau enggak musim ini? Apapun. Ciki boleh juga lah. Udah kalah. Oh iya. Cikinya udah kalah. Gue rasa enggak. Gue rasa Ten Hag akan fokus ke IPL karena dari sisi financial income ikut UCL jauh lebih besar daripada menang Piala Ciki. Jadi nggak dapat piala nih musim ini? Feeling gue sih enggak. Akan lebih fokus masuk 4 besar. Oke, pengumuman bagi klub Manchester United, diharapkan Anda mengikuti AFF. Mungkin lebih punya peluang. Ya, atau ikut itu Audi Cup. Audi Cup. Ya bersaing sama ayam sayur. Cari itu piala Audi Cup. Aduh. Oke, sekarang karena ada lu makanya kita bahas MU aja. Oh. Biar enak untuk Gue nggak bisa dijadiin bintang tamu tetap. Nggak Belum bisa. ada kan, kalau host kan tetap. Bintang tamu tetap gitu. Adalah. Nanti kalau MU dibantai, lu pasti diundang lagi. MU dibantai. Lu pasti Apalagi diundang sama lagi. tim-tim kecil-kecil. Iya. Wah, itu seneng banget itu. Betul. Pasti lu diundang, sabar aja lo. Kayak gue suka sama MU dan merasa diinjek-injek, tapi gue menikmati. Kayaknya gue sakit kali ya. Iya nggak sih? Tapi gue menikmati gitu loh. Ayo. Yaudah, gue rasa kali ini kita cukup. Ya. Ketemu di next episode. Thank you Ibnu. Yap. Oke, saksikan terus Tendangan Pisang yang akan tayang premier setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ya. Thank you. Ya, makasih. Thank you.